Di video ini, saya akan tunjukkan cara update Samsung Galaxy A20e secara manual pakai Odin tanpa hapus data. Oke, pertama, cek versi perangkat lunak yang digunakan. Caranya, buka pengaturan, gulir ke bawah, pilih tentang ponsel, lalu informasi perangkat lunak. Di sini, di bawah build number, versi perangkat lunak akan terlihat. Dalam kasus saya, versinya adalah A202FXXU5, CWF2. Jadi dalam hal perangkat Samsung pun, kita perlu mengingat satu hal. Dalam hal menginstal versi perangkat lunak, kita hanya dapat menginstal versi perangkat lunak yang sama atau setiap versi di atasnya. Sangat tidak mungkin untuk menginstal versi yang lebih lama dari versi yang kita gunakan saat ini. Tentu saja, dalam video ini kita ingin melakukan pembaruan, jadi kita ingin memiliki versi yang lebih baru. Namun dalam kasus saya, itu sudah versi terbaru, jadi saya akan segera melakukan flashing. Versi yang sama tersedia, tetapi jika Anda memiliki versi yang lebih lama, Anda tentu saja dapat menginstal setiap versi di atasnya. Anda juga dapat memeriksa versi perangkat lunak di mode pemulihan. Biarkan saya tunjukkan caranya. Jadi, matikan perangkat Anda, tahan tombol daya, matikan, lalu konfirmasi untuk masuk ke mode pemulihan. Anda juga perlu memiliki kabel USB-C yang sudah terhubung ke komputer Anda, jadi sambungkan ponselnya. Dan sekarang tahan tombol daya dan volume atas secara bersamaan sampai Anda melihat logo Samsung, lalu lepaskan tombol daya. Ketika Anda melihat logo Samsung, tetap tahan volume atas sampai Anda melihat mode pemulihan. Baiklah, dan di bagian ini kita juga bisa memperhatikan detail informasi mengenai versi perangkat lunak kita. Baiklah, setelah kita mengetahuinya, gunakan tombol volume untuk memilih matikan daya, dan konfirmasi dengan menekan tombol daya, kita juga bisa mencabut kabelnya untuk saat ini. Dan sekarang kita harus mengunduh beberapa hal di komputer kita, jadi biarkan saya pergi ke desktop saya, oke? Dan sekarang, pertama-tama kunjungi halaman kami, hardreset.info. Anda bisa melihat tautannya, masuk ke bagian unduhan, dan pertama ketik Samsung Drivers, lalu klik cari. Pilih driver-driver ini. Kemudian segera klik tombol unduh. Kembali ke bagian unduhan. Dan kali ini, silakan Anda ketikkan Odin. Lalu setelah itu Anda harus mengunduh versi terbaru, yaitu versi 3.14.4. Dan jangan lupa juga untuk klik pada tombol unduh. Kemudian setelah itu, bukalah tab baru dan ketikkan firmware SMA 202F. Saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan halaman samfo.com itu. Buka situsnya. Coba gulir ke bawah pada bagian kotak pencarian. Anda perlu mengetik negara atau kode CSC Anda. Di sini saya akan mengetik Polandia, silakan pilih negara Anda sendiri, lalu gulir ke bagian bawah, dan di sebelah sini kita bisa melihat semua versi yang sudah tersedia. Seperti yang Anda ingat, saya memiliki versi terbaru, jadi saya hanya bisa menginstal versi yang sama sekali lagi. Tapi misalnya jika Anda saat ini memiliki versi ini, UJ2, dan Anda berencana ingin melakukan pembaruan sistem, maka Anda bisa memperbarui ke semua versi yang ada di atasnya. Seperti yang saya katakan, saya punya versi terbaru, jadi saya akan memilihnya. Lalu gulir ke bawah dan kita punya 3 tautan unduhan. Misalnya, saya akan pilih yang di tengah dulu. Tunggu sebentar. Perlu waktu untuk memuat, jadi kita harus menunggu. Lalu klik tombol unduh. Dalam kasusnya, semuanya sudah diunduh, jadi saya tidak akan mengulangi setiap langkahnya. Kemudian buka folder unduhan dan kita punya perangkat lunaknya, driver Samsung, dan aplikasi Odin. Kita perlu mengekstrak ketiga file tersebut, jadi klik kanan, kamu bisa menggunakan WinRAR dan klik extract to. Jika kamu tidak punya WinRAR, kamu selalu bisa klik extract all, lalu extract, dan itu juga akan berfungsi sepenuhnya. Ketiga file tersebut. Oke, lalu buka folder yang berisi driver Samsung dan jalankan programnya. Dalam kasus saya, tertulis bahwa sudah terpasang, jadi saya tidak akan mengulangi proses instalasi lagi. Namun jika kamu memasang driver Samsung untuk pertama kalinya, saya sangat menyarankan untuk merestart komputer setelah instalasi, supaya semua proses ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. Oke, setelah itu lalu buka Odin dan segera jalankan file program berekstensi exe tersebut. Klik OK. Oke, Odin sudah terbuka, dan sekarang kita harus masuk ke mode download di ponsel kita. Untuk melakukannya lagi, kita perlu kabel USB-C. Tapi sekarang, saat perangkat dalam keadaan mati, tahan kedua tombol volume secara bersamaan dan sambungkan kabel ke ponselmu. Jangan lepaskan tombol volume.
sampai kamu melihat tampilan seperti ini. Sekarang tekan volume atas, dan sekarang kita sudah masuk ke mode download. Selain itu, di aplikasi Odin, di bawah iDid.com, kita bisa melihat angkanya, itu berarti ponsel kita sudah terhubung dengan benar dan sukses. Dan ini sangat penting, kamu harus melihat angka-angka tersebut, karena jika tidak muncul, prosesnya mungkin tidak akan berhasil. Selain itu, sebaiknya gunakan kabel USB-C Samsung asli. Jika kamu tidak punya kabel asli, kamu tetap bisa menggunakan kabel USB-C lain yang berkualitas baik. Hal ini dikarenakan terkadang memang permasalahan utamanya terletak pada bagian kabelnya. Oke, sekarang klik BL, masuk ke folder unduhan. Silakan buka folder yang di dalamnya berisi perangkat lunakmu, lalu pilih file BL, kemudian klik tombol buka untuk melanjutkan. Silakan klik AP, kemudian pilih file AP. Yang satu ini akan memuat sedikit lebih lama, karena itu adalah file terbesar, jadi kita harus menunggu. Oke, sekarang CP, pilih file CP, lalu klik buka juga. Dan sekarang hal yang sangat penting, klik pada CSC. Dan kamu harus memilih Home CSC. Karena jika kamu memilih CSC normal, ponsel akan melakukan factory reset. Kami tidak menginginkannya, kami hanya ingin memperbarui perangkat lunak kami. Jadi itulah mengapa kami perlu memilih Home CSC. Klik buka. Kemudian klik mulai di sini. Di sini kita bisa melihat bahwa prosesnya telah dimulai dan sedang berlangsung. Kita memiliki bilah kemajuan di bawah ini. Bilah tersebut perlahan terisi, jadi sekarang kita harus menunggu dengan sabar sampai prosesnya selesai. Jadi aku akan menemuimu sebentar lagi begitu bar mencapai ujung yang berlawanan. Oke, kita hampir selesai. Oke, ketika tertulis pass, itu berarti semuanya berhasil. Dengan sukses, kita juga bisa mencabut kabelnya, dan sekarang kita harus menunggu sampai ponsel kita menyala, lalu kita juga akan memverifikasi semuanya di pengaturan. Jangan khawatir jika tertulis erasing, tidak ada yang dihapus. Kamu bisa tenang, jadi tidak ada yang terhapus. Oke, jadi sekarang ponselnya perlu dinyalakan, dan kita akan memverifikasi semuanya di pengaturan. Oke, seperti yang bisa kamu lihat, ponselnya sudah menyala, kita bisa membukanya, dan di pengaturan kita bisa memverifikasi versi perangkat lunaknya. Jadi masuk ke tentang ponsel, informasi perangkat lunak, dan di sini kamu bisa memverifikasinya. Dalam kasus saya, tidak ada yang berbeda, karena seperti yang kamu ingat, saya sedang melakukan flashing versi yang sama. Baiklah, itu saja di video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.